Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Yoga Ahmad Badawi di Breaking News. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun lalu mengalami peningkatan. Lalu, bagaimanakah dengan kondisi neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan 3 narasumber kita untuk memaparkan kondisi neraca pembayaran Indonesia. Halo, selamat pagi Saudari Ria, Saudari Pas Ingrid, dan Saudari Dela. Baik, untuk memulai topik ini, kita ke Saudari Ria terlebih dahulu. Halo Ria, bagaimana dengan kondisi neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 ini? Silakan. Baik, saya akan melaporkan terkait transaksi modal dan finansial pada triwulan 1 tahun 2021. Transaksi modal dan finansial pada triwulan 1 tahun 2021 mencatat surplus sebesar 5,6 miliar US dollar. Ini merupakan peningkatan dari triwulan sebelumnya yang hanya 0,9 miliar. Peningkatan ini didukung oleh capaian neraca barang seiring dengan perbaikan kinerja ekspor, yaitu peningkatan dari permintaan negara mitra serta peningkatan pada harga komoditas dunia. Sementara itu, untuk kinerja impor juga meningkat sehingga menahan laju surplus neraca barang untuk lebih lanjut. Sementara itu, untuk defisit neraca jasa meningkat. Hal ini disebabkan oleh defisit jasa transportasi yang melebar. Ini diakibatkan oleh pembayaran freight yang meningkat seiring berjalannya atau seiring peningkatan impor barang. Di sisi lain, neraca pendapatan primer mengalami lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penurunan pembayaran dividen dan kupon investasi portofolio. Transaksi modal dan finansial pada triwulan 1 tahun 2021 mencatat surplus terutama ditopang oleh investasi portofolio. Aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio makin meningkat seiring perspeksi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut. Investasi portofolio mencatat net inflow sebesar 4,9 miliar dolar US, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 2 miliar US dollar. Terutama didorong oleh penerbitan global bonds dan peningkatan aliran masuk asing di pasar saham. Investasi langsung juga mencatat surplus sebesar 4,1 miliar US dollar, melanjutkan pencapaian surplus pada triwulan sebelumnya yang hanya 4,2 miliar dolar US, terutama dalam bentuk modal dan ekuitas. Sementara itu, transaksi investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah, antara lain disebabkan oleh penurunan penempatan simpanan di luar negeri. Kepercayaan investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia mendorong investasi langsung di Indonesia mencatat surplus pada triwulan 1 tahun 2021. Investasi langsung mencatat arus masuk neto atau surplus sebesar 4,1 miliar US dollar. Ini merupakan lebih rendah dibandingkan triwulan 4 pada tahun 2020 yang tercatat 4,2 miliar US dollar. Penurunan surplus investasi langsung tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya arus keluar neto di sisi aset. Sementara itu, arus masuk neto di sisi kewajiban cenderung stabil. Di sisi aset, arus keluar neto investasi langsung penduduk Indonesia ke luar negeri pada periode laporan tercatat sebesar 1,0 miliar US dollar. Ini merupakan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu yang masing-masing tercatat sebesar 0,9 miliar US dollar dan 0,7 miliar US dollar. Meningkatnya investasi langsung Indonesia di luar negeri tersebut sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik maupun ekonomi global seiring dengan meredanya pembatasan kegiatan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Sementara itu, untuk investasi langsung di sisi kewajiban mencatat arus masuk neto surplus sebesar 5,1 miliar US dollar. Ini merupakan stabil dibandingkan triwulan sebelumnya dan meningkat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 5,1 miliar US dollar dan 5,0 miliar US dollar. Peningkatan surplus dibandingkan triwulan 1 tahun 2020 tersebut terutama didorong adanya penyertaan modal asing pada perusahaan yang bergerak di sektor industri, pengolahan, dan sektor lembaga perantara keuangan. Berdasarkan arah investasi, arus masuk neto penanaman modal asing atau PMA di Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 mencapai 4,9 US dollar, naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, yang masing-masing tercatat sebesar 4,2 miliar US dollar dan 5,3 miliar US dollar. Ya, itu saudara Yoga, kalau dilihat dari neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 dilihat dari segi transaksi modal dan finansial serta investasi. Untuk lebih lanjut lagi, saya kembalikan kepada saudara Yoga. Terima kasih. Nah, itulah tadi jika dilihat dari segi transaksi modal dan finansial. Lalu bagaimana dengan kondisi neraca jika dilihat dari segi transaksi berjalan? Maka dari itu kita akan terhubung dengan saudari Dela. Halo saudari Dela. Bagaimana kondisi neraca pembayaran jika dilihat dari segi transaksi berjalan? Terima kasih saudara Yoga.
Kondisi pembayaran neraca Indonesia pada triwulan 1 2021 transaksi berjalan tercatat defisit sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 0,4% dari PDB. Berbalik arah dari surplus pada triwulan 4 2020 sebesar 0,9 miliar US dollar atau sekitar 0,3% dari PDB. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, pada triwulan 1 2021, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar 7,9 miliar US dollar, lebih rendah dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 10 miliar US dollar. Meskipun demikian, surplus neraca barang triwulan 1 2021 dinilai lebih baik. Penurunan surplus bersumber dari penurunan neraca perdagangan non-migas dan peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Yang kedua, neraca perdagangan non-migas tercatat surplus sebesar 9,9 miliar US dollar, lebih rendah dari surplus 11,2 miliar US dollar pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini bersumber dari kenaikan impor non-migas yang melampaui peningkatan ekspor non-migas. Yang ketiga, neraca perdagangan migas tercatat defisit neto sebesar 2 miliar US dollar, meningkat dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2 miliar US dollar. Namun masih lebih rendah dibandingkan defisit triwulan 1 2020 sebesar 2,6 miliar US dollar. Hal ini disebabkan oleh defisit neraca perdagangan minyak meningkat dari 1,8 miliar US dollar menjadi 2,4 miliar US dollar pada triwulan laporan karena peningkatan nilai impor minyak yang melampaui kenaikan ekspor minyak. Dan surplus neraca gas pada triwulan 1 2021 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,09 US dollar menjadi 0,5 miliar US dollar, sehingga turut berkontribusi pada peningkatan defisit neraca migas. Dan yang terakhir, defisit neraca perdagangan jasa pada triwulan 1 2021 tercatat sebesar 3,4 miliar US dollar, lebih dalam dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya. Peningkatan defisit neraca jasa secara triwulan disebabkan oleh meningkatnya defisit neraca jasa transportasi dan jasa lainnya, serta menurunnya surplus jasa perjalanan. Nah, itu tadi dari segi transaksi berjalan. Lalu bagaimana dengan kesimpulan dari neraca pembayaran Indonesia? Kita sudah terhubung dengan saudari Ingrid. Halo saudari Ingrid, bagaimana dengan kesimpulan dari neraca pembayaran Indonesia berdasar apa yang sudah dipaparkan oleh saudari Ria dan saudari Dela? Silakan. Ketahanan sektor eksternal dinilai akan didukung karena neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada tahun 2021 diperkirakan tetap baik. Hal ini dapat terjadi karena ditopang oleh perekonomian global yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari yang diduga. Meskipun proses pemulihan global yang tidak merata di antar negara, selain itu kinerja NPI juga ditopang oleh perbaikan ekonomi domestik yang terus berlangsung, serta didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal. Walaupun kinerja ekspor dan belanja fiskal dinilai membaik, namun defisit transaksi berjalan tahun 2021 diperkirakan akan tetap rendah, yaitu sekitar 1-2% dari PDB dipengaruhi oleh peningkatan ekspor seiring dengan permintaan global dan harga komoditas ekspor yang meningkat, serta kenaikan impor untuk memenuhi permintaan domestik. Selain itu diketahui juga bila kinerja transaksi modal dan finansial pada tahun 2021 diperkirakan mencatat surplus yang lebih tinggi dari tahun 2020. Surplus tersebut utamanya didapatkan oleh aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio. Berbagai langkah dan cara untuk memperkuat ketahanan eksternal terus dilakukan melalui peningkatan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA maupun investasi portofolio dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan menjaga daya tarik aset keuangan. Namun terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar tidak berpengaruh terhadap lebih rendahnya aliran modal masuk ke sebagian besar negara berkembang dari yang diperkirakan dan tidak berdampak pada tekanan mata uang di berbagai negara. Seperti ketidakpastian pasar keuangan dan volatilitas yield USD yang masih berlangsung seiring dengan perbaikan ekonomi di Amerika Serikat dan persepsi pasar terhadap arah kebijakan The Fed. Dari sini untuk kedepannya, Bank Indonesia akan terus mencermati dan mengantisipasi berbagai resiko eksternal dan domestik yang dapat mempengaruhi kinerja NPI. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan, guna mendukung kinerja NPI yang lebih baik. Terima kasih.
Baik, demikian laporan neraca pembayaran Indonesia yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, saya Yoga Ahmad Badawi dan bersama rekan-rekan pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berbahagia. Sampai jumpa.